Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali adalah orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan, sedangkan kata Songo dalam berarti nomor 9. 1. Maulana Malik Ibrahim atau Makhdum Ibrahim As-Samarkandi, lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri atau Raden Paku. Pernah bermukim dan berdakwah di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak tahun 1379, menikahi putri raja yang memberinya 2 putra. 2. Sunan Bonang alias Raden Makhdum Ibrahim, lahir diperkirakan 1465 Masehi, merupakan anak dari Sunan Ampel, daerah dakwah di sekitar daerah Tuban. Dalam dakwah, Sunan Bonang memanfaatkan beragam cara, khususnya seni dan sastra. Media dakwah yang digunakan diantaranya adalah pertunjukan wayang, suluk, lagu, dan juga alat musik. Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. 3. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa atau Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun. 4. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, Sunan Kudus Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga, sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus. 5. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, putra tertua Maulana Malik Ibrahim, lahir di Champa pada 1401 Masehi. Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia mengembangkan pondok pesantren. 6. Sunan Derajat alias Raden Qasim, lahir pada tahun 1470 Masehi, merupakan putra dari Sunan Ampel, bersaudara dengan Sunan Bonang. Mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut. Ia kemudian tertampar di dusun Jelog, pesisir Barjawati atau Lamongan sekarang. 7. Sunan Giri atau Raden Paku alias Muhammad Ainun Yakin, lahir di Biambangan, kini Banyuwangi, pada 1442 Masehi. Ayahnya adalah Maulana Ishaq, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim dan juga sepupu Sunan Ampel. Membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. 8. Sunan Muria atau Raden Prawoto, gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya Sunan Kalijaga, namun berbeda dengan sang ayah. Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Cara berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya Sunan Kalijaga.
Kesimpulannya, jadi agama Islam merupakan agama yang universal, yang tidak hanya membawa hal-hal tentang agama, tetapi juga membawa kebudayaannya dan mempengaruhi terhadap berbagai hal, di antaranya pengaruh di bidang bahasa, pengaruh di bidang pendidikan, arsitektur, dan juga kesenian. Kedatangan Islam membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik di dunia. Wali Songo dipercaya sebagai peletak batu pertama Islam di Pulau Jawa. Kiprah Wali Songo dalam peta dakwah Islam di Indonesia pada umumnya di Pulau Jawa khususnya memang merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan.